Bermasalah, Pak. Oke, yang bermasalah tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan siang hari ini, pagi menuju siang, kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka meskipun dalam jarak yang cukup jauh. Ya, kalian di rumah, Bapak ada di sekolah, tepatnya di laboratorium biologi. Ya, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi kita terkait dengan yang ada di depan, yaitu mengenal jenis tulang daun, baik itu yang monokotil maupun yang dikotil. Nah, untuk hari ini, yang tadi belum masuk, kita akan membahas terkait dengan praktikum, yaitu mengenal jenis tulang daun yang ada pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Ya, jadi nanti silahkan dipersiapkan pena dengan buku kalian, karena nanti kalian tidak melalui panduan Bapak ketika di rumah. Hari inilah dengarkanlah, nanti minggu depan kalian sudah siap. Dan setelah materi ini selesai, Bapak akan memberikan ke kalian yaitu LKS atau lembar kerja yang akan kalian isi terkait dengan jenis tumbuhan yang akan kalian amati dan kalian identifikasi, baik itu daun, batang ataupun akarnya. Ya. Jadi nanti kalian akan mengamati itu. Kemudian kalian tentukan, kalian berikan kesimpulan apakah tumbuhan tersebut masuk ke dalam tumbuhan dikotil atau monokotil. Berdasarkan apa? Berdasarkan tulang daunnya, berdasarkan batangnya, berdasarkan akarnya. Itu bisa dilihat dikotil atau monokotil. Bukan hanya bijinya. Untuk biji Bapak malah tidak bahas yang ini. Karena biji dikotil itu sudah jelas berkeping 2, sedangkan monokotil berkeping 1. Nah, bagaimana nanti kita mengidentifikasi jenis tumbuhan yang dia tidak terlihat bijinya atau belum berbunga. Nah, itu harus kalian tahu. Jenis dilihat dari tulang daun dengan batang serta akarnya. Tuh ya. Bapak akan perbesar. Oke. Ini ya. Sudah siap ya materi kita. Oke, terkait dengan tulang daun, anak-anak sekalian, Bapak di sini ada contoh 2 tulang daun. Pernah lihat daun seperti ini? Daun apa? Daun apa yang ini pertama? Apa? Cak daun singkong, Pak. Oke, benar. Cak daun singkong. Meskipun ini bukan daun singkong. Ya. Daun ini kalau kita lihat dari bentuknya, bentuk real dari daun ini kira-kira tulang daunnya jenisnya apa ini? Jenis tulang daun seperti apa yang dia dimiliki oleh tumbuhan singkong? Ini Bapak tadi ngambil bunga ya. Bunga yang ada di bawah sana, ada dia bentuknya seperti daun singkong. Kira-kira tulang daun apa ini? Jenisnya? Seperti apa ini bentuknya? Seperti? Jari-jari. Seperti jari. Ya dah, seperti jari. Meskipun dia bukan 5 jari, tapi ada 7. Ya, ada 7. Berarti jenis tulang daun yang Bapak ambil ini secara acak ini adalah tulang daunnya menjari. Karena dia bentuknya mirip seperti jari. Kemudian yang kedua. Nah ini adalah tumbuhan bougainville yang banyak ada di sekolah kita. Nah, kelihatan enggak tulang daunnya? Mana sih tulang daun itu yang disebut sebagai tulang daun? Ini nah tulang daun itu, mulai dari yang Bapak pegang ini, tangan ini, sampai ke ujung. Yang warnanya agak sedikit putih, dan di bagian-bagian lain dia ngarah ke pinggir-pinggir. Itu adalah tulang daun. Jadi bentuknya seperti ini, tulang daunnya. Nah, jenis seperti ini kalau kalian lihat, nah ini adalah jenis tulang daun yang menyirip. Ngapa dia menyirip? Karena dia bentuknya seperti sirip ikan, bentuknya seperti ini, ya. Jadi nanti kalau kalian lihat ada beberapa jenis nanti tulang daun pada tumbuhan itu dibedakan menjadi 5 jenis. Bapak tulis ya. Oke. Yang pertama apa? Tulang daun. Tadi yang sudah Bapak sebutkan?
Menjari. Menyirip. Yang pertama menyirip dulu, yang kedua menjari. Apa lagi? Yang kalian tahu? Selain menyirip dengan menjari? Ayo. Lurus kayak daun tebu. Nah, lurus itu apa? Sejajar ya. Namanya sejajar. Lurus itu sejajar. Yang keempat? Apa yang keempat? Melengkung. Melengkung. Nanti kita lihat satu-satu. Yang kelima? Terakhir? Menggarpu. Tahu menggarpu? Mirip seperti sendok garpu. Coba kita identifikasi sekarang. Menyirip punya siapa? Dikotil atau monokotil? Menyirip. Ayo. Ini pengetahuan awal saja sih sebenarnya, belum mengikat. Siapa tahu kalian ada yang sudah tahu. Menyirip. Ini tadi. Daun bougainville, daun mangga, daun rambutan, daun apa lagi? Durian, daun sirsak. Dikotil atau monokotil? Dikotil. Jangan malu-malu, salah tidak masalah. Apa? Dikotil. Ya. Ngapa dia dikotil? Ya karena dia menyirip. Ciri-ciri dari tumbuhan dikotil menyirip, ya. Belum nanti batangnya nanti. Jadi salah satu ciri dari dikotil, tulang daunnya menyirip. Ketemu satu ya. Yang kedua, menjari. Nah, yang ini. Jenis tumbuhan apa lagi yang seperti ini? Singkong, pepaya, apa lagi? Ganja katanya. Tadi yang kelas lain itu ada yang mengatakan ganja. Nah, benar ganja juga cak inilah kira-kira. Ya. Apalnya dia karena dia banyak ganja itu gambarnya di kaos-kaos itu ya. Kaos metal-metal itu ada gambar ganja. Makanya tahu. Ya. Itu. Ini masuk di mana? Dikotil atau monokotil? Monokotil. Masuk ke dikotil. Sama dia. Masuknya ke dikotil. Nah, berarti dua ciri ini masuk ke dalam dikotil. Cantika Firda. Sudah tadi masuknya. Sejajar. Tadi yang cak tebu katanya. Tebu, padi, jagung, kelapa sawit, kelapa biasa. Apalagi ya. Jagung dan sebagainya. Masuk dalam jenis tumbuhan? Tumbuhan apa? Ayo, tumbuhan apa? Monokotil. Ya, monokotil. Melengkung? Ada yang tahu melengkung itu apa? Tumbuhan apa lah kira-kira melengkung itu? Masuk dikotil apa monokotil melengkung? Monokotil. Terakhir menggarpu masuk ke dalam kategori ini jarang ditemukan ini, hanya sedikit. Bapak B tahu cuma satu jenis tumbuhan yang dia paling mudah dicari karena ada di kambang iwak kita. Satu itulah. Namanya bunga kupu-kupu. Ini masuk dalam kategori dikotil. Nah, ini perlu kalian tahu. Dari 5 jenis tulang daun ini, inilah dia miliknya. Ciri-ciri dikotil ada 3, menyirip, menjari, menggarpu. Tumbuhan monokotil, sejajar, dan melengkung. Itu ciri-ciri dari dilihat dari tulang daunnya. Contohnya, ini contohnya kita buat satu-satu. Contohnya tadi apa yang menyirip? Rambutan, ya. Rambutan. Bahasa latinnya apa? Sudah Bapak kasih 10 contoh bahasa ilmiah. Rambutan bahasa latinnya apa? Ayo. Enggak katik yang ngapalkan, ya. Untung enggak Bapak tagih kan? Sudah dihafal waktu itu, Pak. Sudah. Ya kalau namanya dihafal tuh, diinget-inget, ya. Apa? Ayo. Mana wong 24 sekarang. Enggak katik yang ngapal. Bapak juga enggak ngapal, Bapak.
Bapak juga libur ngawas. Tapi alhamdulillah masih ingat Bapak itu. Apa? Nephelium. Benar, Nephelium. Lapesium apa itu? Nah, benar, Nephelium lapasium L. Ada L-nya di bawah ya. Nephelium lapasium L. L-nya itu Linnaeus yang nemukan bahasa Latin rambutan, Nephelium lapatium. Oke, ya Melta tadi ya. Masih hafal. Walaupun awalnya Bapak yang menunjukkan ya. Yang menjari apa tadi yang menjari? Dikotil. Contohnya apa? Singkong. Bahasa Latinnya? Nah, ini tidak masuk kemarin 10 kemarin ya. Tapi ada yang tahu enggak? Singkong bahasa Latinnya apa? Monihot? Monihot. Monihot. Nyari di Google ketemu, kamu buka ya. Monihot utilissima L. Ya. Monihot utilissima L berarti yang nemukan Linnaeus lagi. Ya. Banyak duitnya Linnaeus tuh. Kalau dia ada L-nya berarti punya Linnaeus. Kemudian sejajar. Padi. Kalau padi bisa semua ya. Apa padi? Bahasa Latinnya? Padi. Nggak tahu juga. Yang paling mudah padi itu. Oryza sativa. Nah, Oryza sativa, benar. Salah satu nama mahasiswa pencinta alam di Solo, namanya Oryza sativa. Ya. Karena kebetulan ketuanya dulu kakak bapak. Ya. Melengkung. Contohnya adalah sirih. Tahu daun sirih ya? Sirih. Melengkung. Apa bahasa Latin dari sirih? Pening lagi ya dah. Sirih bahasa Latinnya adalah piper beetle. Piper beetle. Tulisannya piper beetle. Bacanya piper beetle. Kemudian menggarpu. Bunga kupu. Bahasa Latinnya? Apa bahasa Latin? Dari bunga kupu-kupu? Butterfly. Bauhinia purpurea. Iya, Bauhinia Purpurea. Alangkah susah nyebut, dari susah ya enggak baca ya enggak? Memang bahasa Latin itu dibiasakan ya. Kalau tidak dibiasakan maka membacanya pun sangat sulit ya. Jadi ada 5 ini sudah Bapak tunjuk, ini masuk dalam kategori ini, contohnya adalah ini. Sebenarnya masih banyak ya. Yang lain itu masih banyak, tapi satu saja kita sebutkan, yang penting sudah mewakili. Sekarang kita akan melihat seperti apa sih yang dia dikatakan menyirip, menjari, sejajar, melengkung, menggarpu. Ingat-ingat ya, ini kalau di dalam biologi namanya asistensi. Asistensi itu adalah kalian mengenal jenis-jenis dulu, kemudian nanti di rumah kalian akan mengidentifikasi dengan menggunakan LKS yang akan Bapak berikan. Jadi perlu dipahami dan ditulis yang ini ya. Nah, yang pertama Bapak akan bahas adalah jenis yang menyirip. Seperti apa bentuknya akan Bapak gambarkan. Coba dilihat. Menyirip, daun menyirip itu dia memiliki tulang daun di bagian pangkal. Biasanya dia seperti ini, bagian paling ujung itu. Dia punya upik daunnya. Kemudian ada daun. Nah, kemudian yang dikatakan menyirip itu dia memiliki tulang daun yang dia besar di bagian tengah. Ya. Dan di bagian tengah ini nanti ada bercabang-cabang kecil. Nah, seperti ini. Ya. Biasanya bagian kecil ini bercabang lagi. Ya. Nah, seperti ini. Ini adalah ciri dari tulang daun yang berjenis menyirip. Paling banyak ini menyirip ini. Kalau kamu sebutkan tidak selesai sehari ya. Karena lupa namanya. Mulai dari jenis yang kita makan, mengkudu, durian, rambutan, kemudian sirsak, jambu, jambu air, banyak lah. Yang lain itu masuk ke dalam kategori memiliki tulang daun yang menyirip. Ciri-cirinya apa?
mempunyai satu tulang daun besar dari pangkal sampai ke ujung dan ada cabang-cabangnya, kemudian cabang tersebut bercabang lagi. Ini yang disebut dengan ciri-ciri dari tulang daun menyirip yang dimiliki oleh tumbuhan di dikotil. Sudah digambar? Selesai belum gambarnya? Udah di screenshot. Sudah di screenshot ya. Kita lanjut ya, dihapus ya. Yang kedua, itu adalah menjari. Nah, menjari. Gimana menjari? Kita gambar. Sudah ya, Bapak hapus ya. Menjari itu ya sama seperti namanya, menjari. Nah, inilah kira-kira ya. Ingat, ini biasanya ada yang salah. Ada yang salah apa? Dia fokus pada satu daun-daun ini. Padahal daun menjari ini yang disebut dengan satu daun itu bukan ini sampai ke sini, tapi dari pangkal sini. Upik daunnya ada di sini, bukan di bagian sini. Ya, ada di bagian bawah sini upik daun, yaitu tempat melekatnya tulang daun dengan ranting. Itu disebut dengan upik daun. Ya, jadi di sini nanti sama dengan yang itu tadi, yang menyirip. Di tengah-tengahnya ada lagi. Nah, ini juga ada seperti ini lagi. Nah, kalau kalian fokus pada daun yang sebagian sini, maka kalian akan menyebutkan ini adalah tulang daun menyirip. Ya, tulang daun menyirip. Ini, Bapak dekatkan. Ya, ada bagian tulang daun yang dia di bagian daun itu, dia seperti ini. Ya, sama dengan menyirip. Tapi padahal ini menjari, karena diambil dari upik daunnya. Ini upik daun nih, melebar, yang dia menempel pada ranting. Ya, itu. Paham ya? Yang menjari ya, bentuknya seperti ini menjari, jari, dan ini adalah disebut sebagai satu daun. Banyak daun ini disebut sebagai satu daun. Sudah di screenshot gambarnya? Atau digambar? Karena cepat juga kan gambarnya. Yang ketiga, itu adalah sejajar. Nah, bagaimana yang dia bentuknya sejajar? Ini sejajar. Dari sini, biasanya kalau sejajar itu panjang daunnya. Dan dia lurus. Makanya tadi ada yang bilang, si Safira tadi lurus. Ini sebenarnya bukan lurus, tapi sejajar. Terus dia. Jadi dari ujung sampai ke ujung, itu dia lurus. Contohnya pada padi, jagung, tebu, dan sebagainya. Ini milik monokotil. Memiliki jenis sejajar. Sudah? Kita lanjutkan. Screenshot dulu. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Yang selanjutnya, itu adalah melengkung. Melengkung. Nah, melengkung itu berarti dia punya siapa tadi? Sirih. Ya, bentuknya seperti love. Nah, ingat yang love itu bukan hanya melengkung, ada di tumbuhan bunga sepatu, ada di bunga waru, ada di pohon waru itu juga seperti ini. Bedanya apa? Bedanya tulang daunnya. Kalau pada sirih itu melengkung dari ujung sini, dari pangkal sampai ke ujung dia melengkung. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ketemunya di sini. Ya. Ini disebut dengan melengkung. Walaupun di sininya ada lagi nanti ya. Jadi jenis tulang daun melengkung adalah yang terdapat pada monokotil sirih dan dia bentuknya seperti ini, dari pangkal menuju ke pangkal. Itu melengkung. Sudah? Kalau sudah kita lanjutkan. Yang terakhir, menggarpu. Gimana yang menggarpu? Tadi terdapat pada kupu-kupu. Namanya kupu-kupu berarti daunnya juga bentuknya
kupu-kupu. Ini ya. Kalau kalian pengen lihat nanti ada di kambang iwak kecil. Yang dia punya bunga, pohonnya besar. Bentuknya, nah dia seperti ini. Menggarpu dia. Mirip seperti garpu. Ya. Ini adalah tulang daun menggarpu. Milik si bunga kupu-kupu. Oke, 5 sudah selesai semua. Kita bahas mulai dari yang menyirip, menjari, sejajar, melengkung, dan menggarpu. Nanti kalian di rumah lihat di depan kalian, kalian ambil fotonya, kalian amati jenis tulang daunnya, menyirip, menggarpu, melengkung, sejajar, atau menjari. Ya. Sudah selesai untuk tulang daun. Sampai di sini ada yang tanyakan? Kelima jenis tulang daun ini? Ada enggak yang mau ditanyakan? Teratai Pak masuk mana? Apa? Daun teratai. Daun teratai bentuknya seperti apa? Ada banyak teratai itu ya. Ada teratai yang dia bulat. Ada yang bulat lebar besar itu. Ada yang dia bentuknya teratai. Lihat nanti dia bercabang atau tidak. Ya. Kalau teratai itu kalau tidak salah dia masuknya kalau tidak menyirip, bukan menyirip ya, menjari. Malah bisa yang ini, dikotil dia masuknya. Ya, ada 2 nanti. Biasanya dia tetap dia bentuknya seperti ini. Nah, teratai. Kalau yang bulat dia pecah dari tengah. Nah, tapi dia masih masuk dalam kategori sini, menjari. Tapi dia yang mekar. Ya. Ini teratai. Ada 2 jenis teratai, ada lotus, ada teratai biasa, ada yang dia bahkan 3. Yang lebar itu lebarnya bisa sampai luas ya. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Kalau tidak kita lanjutkan. Masuk ke tunggal dan majemuk. Kalau tunggal, coba dilihat. Ini yang tunggal. Apa bedanya nanti kita lihat di sini. Kalau yang disebut dengan daun tunggal, ini rantingnya, ya, dia nanti akan punya satu kesatuan daun. Nah, walaupun dia di sini nanti ada daun lagi, tapi upik daunnya dia ada di sini. Ketika dia nanti tua, dia akan jatuh. Yang jatuh adalah satu daun ini. Ya, satu daun ini jatuh. Itu disebut sebagai daun tunggal. Kemudian yang kedua, itu adalah daun majemuk. Apa itu daun majemuk? Daun yang dia jumlahnya banyak, tapi upi daunnya cuma satu di situ. Ya. Nah, ini contohnya. Di setiap ininya ada daun. Daunnya kecil-kecil. Berapa di antaranya? Ya. Nah, ini daun contohnya ya. Biar cepat saja. Nah, nanti ketika dia tua dan patah, itu yang patah bukan satu-satu, tapi ini. Nah, yang patah ada bagian sini. Nah, bedanya apa? Kalau ini yang patah cuma satu daun, kalau ini yang patah bisa banyak bagian-bagian daun itu. Nah, inilah yang disebut dengan daun tunggal dan daun majemuk. Kalau di rumah kalian ada mawar, mawar itu bentuknya seperti ini. Biasanya jumlahnya ganjil. Di tengah ada atas. Ini juga disebut sebagai daun majemuk. Ya. Ini ya bedanya. Sekarang kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? 2 menit masih. Kemudian kita lihat bagian batang dari dikotil dan monokotil. Nanti karena ada tugas kalian di batang, lihat nanti bagian batang dikotil itu dia bercabang. Ingat ya, dikotil bercabang.
Namun ada beberapa yang dalam jumlah sedikit yang dia tidak bercabang. Tapi kebanyakan dia bercabang. Monokotil itu dia tidak bercabang. Ingat, tidak bercabang artinya tidak semua dia tidak bercabang. Ada beberapa monokotil yang dia bercabang, tapi jumlahnya dalam jumlah yang sangat sedikit. Tapi secara umum, dikotil dan monokotil ini ciri-ciri dari batang. Tapi yang paling utama adalah dikotil itu memiliki kambium. Sedangkan yang monokotil tidak memiliki kambium. Apa itu kambium? Kambium itu adalah zat yang dapat memperbesar bagian batang. Makanya batang dikotil itu berukuran besar. Sedangkan monokotil berukuran kecil. Tetap dia. Kelapa contohnya. Tidak ada kelapa yang besar sampai sebesar dakkeruan. Kelapa itu ya sama itulah ukurannya. Dari bawah sampai ke atas. Beda dengan pohon beringin. Pohon beringin ada yang dia bisa diameternya sangat lebar. Sangat besar. Karena apa? Karena berdasarkan perkembangan dia akan terus berkembang karena adanya kambium. Kambium ini akan menghasilkan lingkar tahun. Itulah ngapo ketika kita buat furnitur itu ada garis-garisnya unik-unik itu. Nah, yang buat unik itu adalah lingkar tahun yang dia dihasilkan akibat adanya kambium. Ya, itu mungkin untuk sesi pertama. Nanti silakan masuk lagi sesi kedua. Karena waktunya sudah tinggal 1 menit, nanti silakan masuk lagi ya, Bapak tunggu masuk lagi. Kita akan melanjutkan sampai di akar, biar selesai sekalian. Oke, Bapak live dulu, nanti silakan masuk kembali.